Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita nomor satu adalah kesehatan. Kelihatannya mudah, tapi tidak mudah sebenarnya. Dan karena tidak dilakukan dengan serius. Menteri Kesehatan Budi Gunardi yang belak-belakan tidak puas dengan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba-tiba membuat pengakuan yang mengejutkan. Dirinya menyatakan testing, tracking, dan treatment atau 3T yang dikembangkan Indonesia untuk pandemi COVID-19 salah sasaran. Budi Gunadi mengungkapkan cara testing COVID-19 yang dilakukan di Indonesia salah, sebab yang testing adalah mereka yang mau bepergian, bukan orang yang menjadi suspek atau orang yang memiliki riwayat tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Budi mencontohkan dirinya bisa dites swab COVID-19 hingga 5 kali dalam seminggu karena masuk Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan harusnya yang dikejar adalah epidemiologi, bukan testing mandiri. Testing pada orang yang masuk kategori suspek COVID-19. Budi Gunadi Sadikin mengusulkan untuk meningkatkan kepatuhan dan juga disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Pihaknya juga menyarankan jika ibu-ibu PKK atau pendidikan kesejahteraan keluarga harus turut dilibatkan dalam sosialisasi prokes ini. Kita harus nggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya, setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab, seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan yang dites tuh orang yang suspek. Pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono sepakat dengan hal tersebut. Pandu mengatakan testing corona itu sebaiknya difokuskan pada orang yang bergejala dan pernah memiliki kontak langsung dengan yang terpapar COVID-19. Untuk itu dia menyarankan agar testing diperkuat terhadap orang bergejala dan yang pernah kontak langsung dengan orang yang terpapar. Kemudian, dia juga mendorong agar hasil testing bisa diketahui dalam waktu yang sebentar. Yang pertama, testing harus dijalankan. Selanjutnya dilakukan penguatan testing suspek dengan kontak langsung. Kemudian setiap wilayah testing surveillance dan mandiri juga harus dipisahkan, tidak dijadikan satu. Jika testing dilakukan terlalu lama, juga akan ada potensi untuk menularkannya pada orang lain. Seperti tadi, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kelihatannya mudah, tapi tidak mudah sebenarnya. Dan karena tidak dilakukan dengan serius, tidak ada plan, tidak ada monitoring evaluasi. Kita kan negara modern, harus sebagai negara modern, manajemen penanganan wabahnya harus modern. Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi, Haryadi Wibisono. Haryadi mengatakan tes corona mestinya dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai terpapar. Dia mengatakan, tracking yang dilakukan saat ini memang kurang efektif. Menurutnya masih ada kekaburan terkait orang-orang yang harus dites. Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini Kemenkes sudah menyusun petunjuk teknis baru terkait testing. Dia berharap ada perbaikan sistem testing ke depannya. Dari pihak PKS juga meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin segera memperbaiki kesalahan testing corona tersebut. Melalui anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Dauli juga mengatakan memang ada keperluan swab untuk orang sakit dan keperluan pekerjaan. Menurutnya, hal itu harus memiliki mekanisme perhitungan yang lebih mendalam. Kurniasih juga mengusulkan agar diadakan klasifikasi testing yang dibedakan menurut keperluannya. Ia juga menilai perbaikan testing untuk keperluan perjalanan cukup dengan menggunakan swab antigen. Anggota Komisi 9 DPR tersebut menilai jika keterangan Menkes benar, maka selama ini upaya pemerintah menghadapi pandemi sia-sia. Lalu Saleh Dauli juga mengatakan perlu penelusuran lebih jauh terhadap perkataan dari Menkes Budi Sadikin. Di sisi lain, Saleh juga merasa selama ini hanya orang yang sama yang dilakukan testing. Sedangkan banyak suspek corona di Indonesia yang mungkin tidak tercover oleh pemerintah. Meski demikian, Saleh menilai lebih baik para ahli epidemiolog menelusuri lebih jauh terkait pernyataan dari Menkes Budi Sadikin ini. Menurutnya jika ternyata ini salah, maka Menkes harus segera memperbaiki prokes yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia taubahnya telah mengganggu tatanan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah juga diharapkan untuk terus mengupayakan kebaikan bersama demi dapatnya pulih lagi kehidupan seperti sebelumnya. Seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa pemerintah terus mengutamakan penanganan di bidang kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID.
Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.